Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Putri Agustina, mahasiswi reguler S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac untuk lansia. Untuk topik dan tujuannya yaitu Search Gebi Putri Agustina, Message Program Vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac untuk lansia, Receiver Masyarakat Indonesia, channel berupa media sosial yaitu Instagram dan YouTube. Lansia dalam program vaksinasi. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, angka partisipasi lansia dalam vaksinasi COVID-19 cenderung menurun. Semakin hari, capaian vaksinasi pada lansia kian jauh di bawah angka vaksinasi petugas pelayanan publik. Rendahnya angka partisipasi lansia dalam vaksinasi disebabkan karena sejumlah hal, misalnya keterbatasan terhadap akses vaksinasi atau adanya kekhawatiran lansia terhadap keamanan vaksin. Pemerintah saat ini tengah memfokuskan program vaksin untuk lansia setidaknya hingga bulan Juni. Vaksinasi COVID-19 pada lansia utamanya dilakukan di wilayah-wilayah sasaran mudik. Meski pemerintah secara tegas sudah melarang mudik di Lebaran 2021. Oleh karena itu, penting untuk melindungi lansia yang ada di daerah sasaran mudik dari potensi penularan virus corona. Lansia itu merupakan kelompok paling rentan, ini yang harus kita berikan tentunya perlindungan lebih prioritas lagi. Apa yang dimaksud vaksin Sinovac? Vaksin Sinovac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin Sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac sudah mendapat izin menggunakan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI. CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19. Di dalam produk vaksin ini juga terkandung aluminium hidroksida sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin. Vaksin Sinovac dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd. Vaksin ini sudah melewati uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil, Turki, dan Indonesia. Uji klinis fase ketiga di Indonesia menunjukkan nilai efikasi vaksin yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 65,3%. Fakta atau mitos vaksin Sinovac aman untuk lansia? Jawabannya yaitu fakta. Penjelasannya yaitu vaksinolog Dr. Dirga Sakti Rambe, MSCSP, PD, mengungkapkan bahwa proses pemberian vaksin COVID-19 sangat berguna dan penting untuk orang lanjut usia atau lansia. Dia menyebut berdasarkan data keberhasilan uji klinis di Brasil, salah satunya vaksin Sinovac. Vaksin tersebut sudah melewati uji klinis pada kelompok lansia. Memang bukan dilakukan di Indonesia, tetapi data-data tersebut bisa menjadi nilai keamanan dan efektivitas vaksin pada lansia. Kata Dr. Dirga di acara virtual kelas liputan6.com bertajuk Vaksin COVID-19 tak berguna untuk lansia benarkah? Selasa tanggal 30 bulan 3 2021. Faktanya, memang dalam kasus positif COVID-19 di Indonesia, 10% berasal dari kelompok lansia dan 50% angka kematian di Indonesia juga ada pada kelompok lansia. Di beberapa negara, kelompok lansia menjadi kelompok yang wajib dilindungi, oleh karena itu, mereka juga menjadi target utama vaksinasi. Dr. Dirga mengungkapkan ada hal menarik dari kedua vaksin yang sedang digunakan di Indonesia. Pertama, pada vaksin Sinovac, antibodi atau proteksi yang dihasilkan pada kelompok dewasa muda usia 18-59 tahun dengan lansia itu setara. Lalu, ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menyatakan warga Indonesia yang masuk kategori orang tua atau lanjut usia bisa menerima vaksin Sinovac. Dia menilai lansia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap COVID-19. Tentu saja lansia juga prioritas, terutama tenaga kesehatan lansia, ujar Ahmad kepada cnnindonesia.com Senin.
Ahmad menuturkan, alasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM baru memberi izin lansia menerima vaksin Sinovac. Dia menyebut saat itu vaksin Sinovac belum jelas efek keamanannya pada lansia. Tapi kini sudah ada publikasinya di jurnal Lancet, maka segera BPOM memberikan izin pada lansia, ujarnya. Sinovac diketahui melakukan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 buatannya untuk lansia di Cina dan Brasil. Dalam uji itu, vaksin Sinovac yang bernama CoronaVac aman dan dapat ditoleransi dengan baik pada orang dewasa yang lebih tua. CoronaVac diklaim menimbulkan respons humoral pada orang dewasa berusia 60 tahun ke atas sehingga mendukung penggunaan vaksin ini pada populasi yang lebih tua. Sebelumnya, BPOM memberi izin vaksinasi kepada lansia dengan menggunakan vaksin Sinovac. Izin tersebut mengacu pada hasil uji klinis fase 1, 2, dan 3 yang dilakukan di Cina dan Brasil. Pada uji klinis fase 1 dan 2 yang dilakukan terhadap 400 orang lansia di Cina, vaksin Sinovac diklaim efektif memunculkan antibodi terhadap COVID-19 dengan persentase 97,96% setelah pemberian 2 dosis vaksin dalam kurun 28 hari. Sementara uji klinis fase 3 dilakukan di Brasil terhadap 600 orang lansia. Didapati bahwa vaksin aman dan tidak mengakibatkan efek samping serius hingga kematian. Lalu ada uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung. Uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac saat ini tengah dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Kusnandi Rusmil, menyatakan sudah ada kelompok relawan yang mendapat suntikan kedua. Kami sudah melakukan penyuntikan 1.590 sekian untuk suntikan kedua. Tidak kami temukan hal-hal menakutkan, paling ganas, paling panas, dan demam dalam 2 hari hilang, kata Profesor Kusnandi dalam konferensi pers yang disiarkan Kemkominfo dan ditulis Rabu pada tanggal 4 bulan 11 2020. Profesor Kusnadi menambahkan uji klinis berjalan dengan baik dan tidak ditemukan efek samping berarti. Hanya saja ia mengakui ada beberapa relawan yang mengundurkan diri karena beberapa alasan seperti pindah kerja dan sakit, bukan karena efek samping vaksin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai materi yang baru saya sampaikan. Beberapa hashtag penyemangat agar kita mau divaksin. Ayo divaksin, jangan takut divaksin, sukseskan vaksinasi, vaksin aman. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat tugas ini. Mohon dikoreksi bila ada yang salah atau kurang pas karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.